warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi saya di sini sekarang bersama Ibu Ketua PHKOM Perempuan Aman Kota Raja, di mana kita akan melakukan cerita-cerita ringan, rileks. Di mana Ibu PHKOM akan menceritakan bagaimana harapan Ibu PHKOM di Hari Kebangkitan Aman. Ya, harapan saya di Hari Kebangkitan Aman yang 22 tahun ini, ya harapan saya sebagai Ketua PHKOM KMA Kutaraja supaya RUU tentang masyarakat adat segera disahkan, supaya kita sebagai masyarakat adat bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Dan di masa pandemi ini kita ketahui sekarang keberadaan pangan kita ya mungkin tidak langka ya, tapi bisa dikatakan sangat sulit, sangat sulit. Nah, untuk itu di daerah kita sendiri, di daerah kerja kita sendiri, mungkin kita bisa menciptakan bahan pangan kita sendiri. Nah, cara menciptakan bahan pangan kita sendiri itu dengan cara kita mengolah sendiri apa yang kemelimpahan, apa yang ada di daerah kerja kita. Terus mungkin begitu. Ya, terus kalau banyak anggotanya mungkin bisa diceritakan. Untuk anggota kita yang ada di KMA Kutaraja untuk sekarang ini, anggota kita masih 27 anggota. 27 anggota. Oh iya. 27 orang anggota. Terus kalau wilayah kerjanya itu meliputi mana aja gitu? Wilayah kerja kita meliputi 6 desa, yaitu Loyo, Desa Kotaraja, Tete Batu Selatan, Tete Batu Induk, Jeruk Manis, dan Kembang Kuning. Dan sekretariat kita sekarang ini berada di Dusun Dasan Penyonggo, Desa Tete Batu Selatan. Terus Ibu, bagaimana kalau tentang keberadaan perempuan? Maksudnya itu bagaimana peran perempuan, keterlibatan perempuan di Aman atau di daerah Ibu gitu, bisa diceritakan? Mungkin kalau di daerah sekarang keterlibatan perempuan mungkin sudah ada, tapi sangat jarang, sangat kurang. Bisa dilihat dari kalau ada kegiatan di desa-desa, perempuan itu kurang terlibat karena mungkin kita dianggap derajat kita lebih bawah daripada laki-laki. Kan yang kita ketahui sekarang kalau ada kegiatan di desa yang diprioritaskan itu laki-laki. Iya. Kalau perempuan kurang diikut sertakan, padahal kita mampu gitu. Kita bisa seperti laki-laki. Kita juga tidak mendahulukan kewajiban kita sebagai misalnya sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita di rumah mungkin ya perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Sebenarnya kita bisa lebih gitu dari mereka, bahkan lebih. Sebenarnya kita bisa lebih dari mereka yang laki-laki, bahkan derajat kita setara dengan yang laki-laki. Kemampuan kita juga mungkin bisa melebihi yang laki-laki. Nah, harapan saya sebagai PHKOM, kita lebih sebagai perempuan, kita lebih diikut sertakan dalam kegiatan apapun, baik di dusun kita, baik di desa kita, ataupun di mana saja gitu. Karena memang sebenarnya perempuan ini memiliki peran yang begitu besar ya sebenarnya di kehidupan gitu. Bahkan di negara pun mungkin dengan keikutsertaan perempuan negara pun bisa maju gitu. Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Tapi kan ya kita tahu selama ini yang tetap diprioritaskan adalah laki-laki. Perempuan ya dianggap sebelah mata saja. Iya, jadi itu sekarang yang jadi itu yang jadi prioritas kita. Yang jadi
sebagai yang masyarakat harus kita adat. perjuangkan ya sebagai perempuan, bagaimana caranya biar bisa setara atau bahkan bisa Iya. lebih dari laki-laki ya. Terus selanjutnya Bu, apa aja gitu program yang diharapkan untuk dilakukan di Aman Kota Raja? Nah, untuk programnya mungkin yang kami harapkan di Perempuan Aman Kota Raja itu kita bisa membentuk sekolah adat. Sekolah adat. Kita bisa membentuk sekolah adat. Kita lihat sekarang ini ya, budaya asing sudah banyak yang masuk ke negara kita, bahkan ke daerah kita, bahkan sampai masuk sekarang ke dusun-dusun kita. Nah, budaya asing ini yang menghilangkan budaya asli kita. Bahkan anak sekarang bisa dikatakan tidak tahu sama sekali tentang adat budaya mereka sendiri. Itu yang menjadi prioritas utama kita di masyarakat adat ini, untuk membangun sekolah adat, untuk memperkenalkan kembali budaya dan adat yang ada di daerah kita supaya tidak luntur gitu, Tidak kalah dari dari adat budaya luar. gitu. Adat. Ya, itu sih yang kami prioritaskan sekarang adalah sekolah adat. Iya. Sekolah adat. Ya, kita sangat memperjuangkan sekolah adat. Terus itu rencananya sekolah adatnya mau dibangun di mana gitu, mau diadain di daerah mana gitu? Untuk sekolah adatnya kita pusatkan di Dusun Penyonggo, Desa Tete Batu Selatan. Untuk sekolah adatnya kita fokuskan di sana. Kira-kira itu untuk anggotanya, untuk anggota sekolah adatnya siapa aja gitu, meliputi anak-anak sana aja atau bisa dari luar desa? Kalau untuk anggotanya, nah kebetulan kami di Dusun Penyonggo itu muridnya sudah hampir 65 orang muridnya saja. Untuk yang kita tidak prioritaskan yang dari daerah kita saja, yang dari dusun kita saja, itu fleksibel aja, mau yang dari luar juga boleh. Dan tingkatnya itu tidak hanya anak-anak kecil, anak-anak SD, dari SD, SMA sampai pokoknya siapapun yang mau belajar. Berarti itu dijadiin satu gitu, misal seandainya sekarang anak-anak yang masih umurnya 1 sampai 6 atau sampai 10 tahun sama anak yang berusia SMA, apakah dijadikan satu gitu? Oh, belajarnya gitu. Belajarnya. Tidak, nanti cara kita itu nanti kita pisahkan. Untuk yang anak yang SD beda kelasnya, SMP beda kelas, dan SMA beda kelas, karena tingkat pemahaman mereka juga berbeda-beda kan. Iya. Kira-kira terus nanti di sekolah adatnya itu program apa aja yang diajarkan gitu? Kita nanti di sekolah adatnya mungkin kita ajarkan tarian tradisionalnya, terusan musik tradisional, permainan tradisional. Nah, tidak cuma itu saja, nanti kita juga di sekolah adatnya itu rencananya kita mau ada bahasa Arabnya, bahasa Inggris, pokoknya semua yang mendukung untuk belajar anak itu, juga sekaligus kita membangun akhlak mereka, kepribadian mereka sehari-hari. Terus kalau untuk yang mengajar gitu, apakah dari anggota Aman atau dari luar gitu, dari mana untuk yang mengajar di sekolah adatnya? Kalau untuk pengajarnya kita ambil juga dari luar. Kalau untuk guru-gurunya kami tidak terfokus ke yang anggota perempuan amannya saja, tapi kita bisa ambil dari luar, guru-gurunya dari luar gitu, yang sesuai dengan profesi gurunya, yang sesuai dengan kemampuan gurunya. Berarti ini tuh udah benar-benar guru yang udah profesional gitu ya. Terus Ibu, bagaimana harapan atau bagaimana keinginan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Seknas? Ya, yang ingin saya sampaikan, mungkin untuk sekolah adat kami minta untuk difasilitasi. Mengingat sekarang ini fasilitas kita masih kurang, seperti buku, meja bangkunya belum ada, dan mungkin untuk gedungnya ya yang kami harapkan untuk fasilitas ruang kelasnya. Selain kami juga sekolah di Aman ya, kami juga bisa untuk
mata pelajaran yang lain kami bisa ajarkan di dalam ruangan seperti itu. Berarti sekarang masih di luar ruangan gitu ya untuk mengajarnya? Kami masih di luar ruangan, tempat-tempat belajar seperti Beruga gitu. seperti beruga, Ya. seperti beruga itu kami baru punya yang itu. Nah, untuk harapan saya ya mungkin Seknas bisa memfasilitasi kami dalam bentuk gedungnya, buku-bukunya, dan alat-alat ya permainan tradisional yang kami perlukan untuk menunjang sekolah adat kami. Dan dukungannya juga Iya. ya yang jelas. Ya mungkin dari pemerintah daerah juga kami harapkan bisa membantu program kami, bisa mensupport program kami dengan ya yang tadi memfasilitasi kami untuk keberlanjutan sekolah adat ini. Kita kan mengingat sekolah adat ini sangat perlu dan sangat penting untuk kita. Karena kalau dipikir-pikir juga ini tuh kayak sesuatu yang harus diperjuangkan. Iya, harus diperjuangkan Sesuatu yang ya positif. positif karena kita tahu sekarang kan adat kita sudah luntur, bahkan yang seperti saya katakan tadi, anak sekarang sudah pemuda-pemuda sekarang sudah Bahkan tidak anak-anak mengenalnya, kecil, ya. tidak mengenal adatnya. Semoga apa yang diinginkan oleh Aman Kota Raja terwujud. Semoga sampai ke pemerintah, ke Seknas juga ya Bu. Ya, Mungkin hanya itu yang bisa kita ceritakan. Sekian ya bincang-bincang kita hari ini, bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam adat.